Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami bukan hanya sebagai pendengar firman, tetapi kami adalah pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan ada, urapi setiap kalimat-kalimat yang diucapkan. Biarlah kalimat-kalimat itu adalah kalimat yang Tuhan kehendaki untuk disampaikan kepada jemaat-Mu pada pagi hari. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan buka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Apakah bisa ditampilkan? 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ya. Kita akan membaca dengan silih berganti. Saya membaca ayat yang pertama, jemaat sekalian membaca ayat yang kedua, demikian sampai selesai. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat yang kedua. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali semua buli-buli berisinya." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Ayat 4. Tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh apa. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku semua bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca, merenungkan, dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Boleh tampilkan halaman yang paling depan. Paling depan, halaman yang paling depan. Tema renungan kita pada minggu pagi ini adalah Tuhan mencukupi lewat yang tersisa. Ada? Bisa? Baik, kalau enggak apa-apa. Ya, Tuhan mencukupi lewat yang tersisa.
Iya. Terus, nah Tuhan mencukupi lewat yang tersisa ya. Nah ini ada buli-buli yang kecil ya, dan ini menyatakan sebagai satu yang namanya buli-buli itu sesuatu yang kecil ya. Jadi waktu saya sedang merenungkan firman ini, saya bilang tampilan depannya yang paling baik tuh yang mana ya Tuhan? Terus aku merenung gitu ya. Kemudian aku coba memilih beberapa gambar ya, dan akhirnya aku mendapatkan gambar ini. Jadi saudaraku, saya akan memulai dengan sebuah kisah nyata. Kisah nyata yang terjadi di Afrika. Seorang misioneri menceritakan ini sebagai sebuah kisah nyata, di mana ada seorang janda yang begitu miskin. Ya, suatu hari anaknya mengatakan, "Ma, pengen makan ayam." Saudara, kalau sebagai mama, ketika anak kita bilang, "Ma, pengen makan ayam," sementara kita nggak punya uang untuk membelikan ayam itu, bagaimana perasaan seorang mama? Sedih ya, ya untuk makan daging ayam aja aku nggak bisa. Ya, bagaimana mau punya daging ayam sementara di rumah roti tepung pun tidak ada ya. Tapi walaupun janda ini miskin secara materi, tapi dia tidak miskin secara rohani. Dia berkata kepadanya, "Nak, doa, kalau Tuhan mau kamu makan ayam, kamu pasti bisa makan ayam." Ya. Udah selesai doa, dan mereka ada di rumah pulang ya. Waktu itu masih di jalan, mereka pulang. Ternyata Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menggerakkan orang lain dari desa yang lain untuk menangkap seekor ayam untuk membawa kepada janda ini yang anaknya pengen makan daging ayam. Sudah, waktu ditangkap, waktu itu mungkin orang yang mungkin kekurangan rasanya sayang ya untuk kasih orang lain ya. Tapi pada waktu dia belum mau melakukannya, Tuhan itu menggerakkan terus hatinya. Ayo tangkap ayamnya tuh, bawa ke sana, ke desa yang lain. Ada seorang ibu yang kamu kenal yang anaknya lagi kepingin makan daging ayam ya. Kemudian karena nggak tahan ya, kalau udah Tuhan yang gerakin nggak ada orang yang bisa berbuat apa-apa. Kalau nggak lakukan tuh nggak damai. Akhirnya dia bawa. Pada waktu dibawa itu anaknya langsung teriak, "Mama, Tuhan dengar doa kita, ada ayam," gitu ya. Jadi saudara, itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Kelihatannya kecil ya, cuma mau makan daging ayam ya. Kelihatannya sepele mungkin untuk Bapak Ibu di sini yang sudah terlalu sering makan daging ayam ya. Tapi bagi orang yang betul-betul sangat-sangat miskin, wah, makanan daging ayam itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Sudah lihat betapa Tuhan itu luar biasa. Tuhan ini bisa menggerakkan ya melalui Roh Kudus untuk menggerakkan orang lain untuk berbuat sesuatu. Saudara, demikian juga di dalam Alkitab ada satu kisah yang luar biasa yang dapat menjadi pelajaran bagi kita ya. Pelajaran apa ya? Yaitu tentang kisah seorang janda dan suaminya adalah orang yang melayani Tuhan. Janda ini suaminya sudah meninggal, tinggal punya anak ya, dan saking miskinnya mereka terlilit hutang ya. Dan waktu itu kalau tidak mampu bayar,
bisa anaknya diambil untuk menjadi budak. Kalau sekarang orang kelilit hutang pinjol, wah ya, dia akan diumumin ya, di kontak kita itu begitu banyak, disebar kemana-mana ya, akhirnya membuat kita bisa menjadi malu ya. Nah tapi pada waktu itu belum ada pinjol ya, yang ada kalau orang hutang nggak bayar, anaknya diambil jadi budak. Tentu sedih bukan? Siapa yang nggak sedih ya kalau ya punya anaknya mau diambil untuk jadi budak. Pada waktu itu janda itu merasakan kesedihan dan dia berkata kepada Elisa, ya, Elisa, kalau dalam bahasa yang sehari-hari, coba Nabi Elisa lihat, suamiku kan setia melayani Tuhan. Engkau kenal kan, dia seorang yang takut akan Tuhan. Tapi sekarang ini kami nggak punya apa-apa. Bahkan kami terlilit utang. Anak kami mau diambil jadi budak. Saudara, waktu seruan ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Tuhan tidak membiarkan, Tuhan memperhatikan kesulitan kita. Tuhan memperhatikan kesulitan kita, yang menjadi poin pertama yang kita mau renungkan. Boleh? Ya, Tuhan memperhatikan kesulitan kita. Sebagaimana janda itu berseru, ya, kata berseru di bagian ini punya pengertian jeritan yang sungguh sangat memilukan, yang keras, yang berisikan ratapan. Ya, saudara pernah mengalami ketika saudara sudah tidak tahu harus berbuat apa, pasti saudara akan meneriakan. Ya, kalau saudara ada orang yang percaya, saudara akan, Tuhan, tolong saya nggak tahu harus berbuat apa. Ya, dalam tangisan yang keras, jeritan dan penderitaan yang mendalam, ya, janda ini berseru, ya, bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan, ya. Dan lewat siapa? Lewat hamba Tuhan. Karena dia percaya bahwa Tuhan tidak tuli dan akan memperhatikan penderitaan daripada anak-anak. Saudara, Tuhan kita itu mendengar setiap keluh kesah kita. Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Jadi saudara, ada kesulitan, jangan cerita di medsos. Bukan saudara mendapatkan jalan keluar, tapi justru saudara akan dibully. Orang Kristen kok gitu ya dia dalam menghadapi masalah. Saudara, jangan. Waktu kita punya masalah, doa sama Tuhan, atau bisa juga cari hamba Tuhan yang kita percaya bahwa dia bisa mendukung kita di dalam pergumulan kita. Dan kita juga sebagai hamba Tuhan jangan ember. Udah jemaat atau orang yang percaya sama kita ngomongin kesulitan kita, kita malah kasih tahu orang, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Si A ini sedang bergumul loh, suaminya lagi selingkuh. Wah, akhirnya satu gereja itu semua tahu. Atau mungkin ada teman yang percaya kita, kasih tahu ceritanya dia, pergumulan dia. Ya tolong
simpan rapat-rapat. Jadi ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan itu tidak membiarkan kita. Tuhan mendengar seruan orang benar. Tuhan itu mengerti setiap tetesan air mata kita, ya. Dia peduli, ya. Jadi saudara tinggal cerita sama Tuhan apa yang menjadi pergumulan saudara, ya. Firman Tuhan jelas di Matius pasal 7 ayat 7 kata, mintalah maka kamu akan diberi, ya. Jadi minta, ada pergumulan apa, kasih tahu Tuhan, maka Tuhan yang di sorga yang mengerti akan segala kesulitan kita, Dia akan menolong kita, ya. Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Jadi kalau saudara tidak pernah, ya, cari Tuhan di tengah kesulitan, malah cari orang lain, ya bagaimana Tuhan mau bertindak buat kita, ya. Jadi cari Tuhan, maka kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa akan menolong kita. Tadi pujian dari worship leader luar biasa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Saudara, saya rasa lagu ini sungguh luar biasa. Itu menyiapkan jemaat untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Padahal saya nggak kontek-kontekan sama beliau. Bahkan beliau juga belum kenal sama saya. Bahkan persiapan lagu ini sudah disiapkan sebelum-belumnya, ya kan? Tapi itu karena Roh Kudus bekerja bisa membuat sinkronisasi, harmonisasi yang luar biasa. Ya saudara, dalam derita dan keputusasaan, suara kita mungkin kecil di dunia ini. Mungkin orang gak mau mendengarnya, tetapi ya Tuhan membuka telinganya besar-besar untuk mendengar jeritan dan tetesan air mata kita. Kemudian poin yang kedua, Tuhan mengerjakan mukjizat lewat yang masih ada, ya. Tuhan mengerjakan mukjizat lewat yang masih ada. Jadi waktu Elisa tanya sama janda itu, ada apa yang tersisa di rumahmu? Ya, dia bilang nggak ada apa-apa kecuali ya minyak dengan di dalam buli-buli. Buli-buli itu kira-kira besar apa kecil? Kecil. Apalagi di rumah seorang janda yang miskin dikatakan. Maka buli-buli itu adalah buli yang kecil. Saudara, kita lihat ya, kecuali artinya hanya itu satu-satunya, nggak ada lagi yang lain. Hanya satu, just only one, ya, tidak ada yang lain. Harta yang tersisa hanya minyak yang dibuli-buli itu. Saudara mungkin gak semiskin janda ini. Saudara bilang saudara gak punya duit, tapi ya gak punya duitnya kita mungkin masih punya beras entah berapa liter, tapi dia gak punya apa-apa. Ya, dikatakan hanya itu satu-satunya. Jadi dia punyanya minyak. Minyak itu di dalam firman Tuhan itu adalah lambang daripada Roh Kudus dan juga lambang daripada kelimpahan. Kalau orang mau memberkati raja, ya, jadi waktu raja mau jadi raja kan diurapi, dia kan juga pakai minyak. Jadi itu merupakan lambang. Jadi bagaimana yang tersisa adalah minyak, itu juga lambang daripada berkat Tuhan yang akan tercurah bagi janda miskin.
Kemudian saudara, kita lihat buli-buli itu adalah wadah yang kecil, bukan yang besar. Tetapi dari yang kecil itu Tuhan dapat melakukan perkara yang besar. Ada amin saudaraku? Amin. Jadi di tengah-tengah ya sesuatu yang kelihatannya kecil ya, tetapi di tangan Tuhan kita yang maha agung, maha ajaib, maha pemurah, maka ada mukjizat yang bisa terjadi. Dari yang kecil dan tampaknya tidak berarti ya, kelihatannya nggak berarti, hanya sedikit, tetapi Tuhan bisa bekerja. Tuhan mulai bekerja. Seperti peristiwa perjanjian baru ya, waktu Tuhan Yesus melihat orang-orang yang ikut Dia, sudah sore, sudah pada lapar ya, Tuhan itu betul-betul penuh dengan belas kasihan. Pengertiannya luar biasa. Murid-muridnya bilang, udahlah tuh guru, suruh mereka pulang, biar mereka berada di desa, di tempat yang lain, bisa mencari makanan dan mereka bisa makan. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu yang harus kasih makan. Terus mungkin dalam hati murid-muridnya, orang segini banyak, mana bisa untuk dikasih makan. Kemudian Tuhan tanya, apa yang ada? Yang ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Ternyata Tuhan melakukan mukjizat dengan sangat luar biasa. 5 roti, 2 ekor ikan, makan 5.000 orang laki-laki. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Hebat ya Tuhan kita. Kalau Tuhan kita mau bekerja, untuk pekerjaannya sangat luar biasa. Hudson Taylor, seorang misioneri yang datang ke Tiongkok, dia mengatakan satu kalimat yang luar biasa. God's work will never lack God's supply. Artinya apa? Bahwa pekerjaan Tuhan itu ya tidak pernah akan kekurangan daripada penyediaan Tuhan. Supply Tuhan itu pasti luar biasa. Jangan takut ya. Kalau saudara betul-betul hidup di dalam Dia dan melayani Dia, Tuhan akan pakai segala sesuatu untuk kemuliaan daripada pekerjaan Tuhan. Saya mau cerita, ini kisah nyata. Tahun 2018 ya kurang lebihnya. Jadi waktu itu kami mau pergi pelayanan di satu tempat yang namanya Banggai Laut dan Banggai Kepulauan. Dari sini ke Makassar, Makassar nyebrang ke Luwuk, naik pesawat. Dari sana, dari Luwuk nyebrang lagi naik ferry. Ya, untuk pergi ke sana tuh perlu kurang lebih 14 sampai 15 jam baru nyampe tempat tujuan. Waktu itu kami sudah terima pelayanan orang lain. Dan waktu itu nggak tahu kenapa lah, betul-betul lagi kosong, ya, nggak punya uang, tapi sudah terima pelayanan orang. 3 hari mau berangkat, belum punya uang untuk beli tiket. Ngomongnya sama siapa? Teriaknya sama siapa? Teriaknya sama Tuhan. Tuhan, Engkau yang mempunyai pelayanan ini. Engkau yang sudah mengutus saya ke sana untuk melayani. Saat ini saya nggak punya uang untuk beli tiket pesawat. 3 hari udah mau berangkat, dan deg-degan nggak? Deg-degan, itulah serunya Tuhan. Aku pengen tahu nih, Lili Esther nih, seberapa dia sungguh-sungguh percaya kepada saya. Apakah dia menyerah atau dia tetap berharap kepada Tuhan? Saya tiap hari berdoa, ya.
Tiba-tiba saya lagi doa pagi jam 6. Teman saya itu telepon, Bu Lili, mana nomor rekeningmu? Saya mau berbagi untuk pelayanan. Kalau dia minta rekening berarti dia pernah transfer duit ke saya? Berarti nggak pernah, ya kan? Orang minta nomor rekening berarti dia belum pernah transfer. Waduh, puji Tuhan, dia transfer persis jumlahnya untuk saya bisa beli tiket pesawat suami istri. Kemudian berikutnya gimana? Tuhan tambahkan lagi sedikit lewat orang lain. Kemudian besok saya mau berangkat malamnya, Tuhan berikan lagi pelayanan, ya, ada berkat tambah sedikit. Akhirnya kami pergi. Saudara, Tuhan tuh sense of humornya tinggi. Aku pengen tes seberapa besar imanmu. Benar, kami pergi hanya punya tiket pergi. Pulangnya bagaimana? Nggak tahu. Tapi Tuhan itu nggak pernah mempermalukan kita. Ya. Akhirnya yang jumlah uang yang kami perlukan untuk pelayanan, di akhir pelayanan setelah 21 hari kami pelayanan ke desa-desa, dari desa yang kecil ke desa yang lebih besar, lebih kecil lagi, dan Tuhan membuat mukjizat, ya, pas, nggak lebih, nggak kurang. Luar biasa Tuhan kita, luar biasa. Jadi Tuhan mengerjakan mukjizat lewat yang masih ada. Yang masih ada dari kita itu apa? Yang paling penting adalah iman dan percaya. Kalau ada tersisa iman dan percaya, pasti mukjizat akan terjadi. Saudaraku, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Kemudian Tuhan tidak mencari kelimpahan untuk, ya, kita diberkati, tetapi Tuhan itu memberkati kita dengan kerelaannya, dan walaupun kelihatannya sedikit tapi cukup bila diserahkan kepada Tuhan. Jadi saudara, waktu semuanya kan dipesan sama Nabi Elia, pinjam atau pokoknya cari, ya, sebanyak-banyaknya bejana, ya, jangan terlalu sedikit, ya. Artinya apa? Tuhan itu tahu mencukupkan, ya, semuanya dicukupkan, ya, tapi juga tak boleh menjadi tamak, ya. Pada waktu sudah semuanya sudah terpenuhi, ya, bejana-bejana itu langsung minyak itu stop. Luar biasa, ya. Kalau kita jangan stop dong, biar ini dijual dulu, kemudian pulang bawa bejana kosong isi lagi. Ternyata Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan membuat minyak di buli-buli itu stop. Ini juga mengajarkan kepada kita, ketika kita menerima berkat Tuhan, kita harus tahu bersyukur dan tahu apa yang namanya cukup. Jangan menjadi serakah. Banyak orang sudah kaya, sudah banyak duit, tetapi masih terus serakah, ya, dan itu tidak terjadi di tempat ini. Karena tempat ini adalah orang-orang yang luar biasa, yang takut akan Tuhan dan yang tahu bersyukur atas setiap berkat daripada Tuhan. Kemudian poin yang ketiga menjadi poin yang terakhir. Ketaatan membuka pintu mukjizat, ya. Jadi waktu Elisa pesan, ayo masuk, ya, setelah udah dapetin bejana-bejana, masuk, tutup pintu, kemudian tuanglah minyak, ya. Kita bisa lihat kata kerja menuang itu kalau di dalam bahasa Ibrani itu yaksa, ya. Yaksa itu artinya menunjukkan tindakan yang berulang-ulang, ya.
kalau di bahasa Indonesia tidak terlihat ya, tapi kalau di bahasa Ibrani yaksa itu artinya tindakan yang berulang-ulang terus ya. Jadi terus dilakukan dengan apa? Dengan iman ya. Dan minyak berhenti saat tidak ada lagi bejana yang kosong ya. Jadi menurut imanmu jadilah ya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu ya. Jadi kalau kita percaya maka akan terjadi mukjizat itu. Jadi mukjizat terjadi berdasarkan ketaatan kita. Kalau tidak ada ketaatan maka mukjizat tidak akan terjadi ya. Ketaatan membuka pintu mukjizat. Jadi Watchman ini sebagai seorang pemimpin gereja di Tiongkok, dia mengatakan demikian, Tuhan menjawab sesuai ketaatan kita. Jadi kalau saudara tidak taat, jangan harap saudara akan melihat mukjizatnya Tuhan. Tapi kalau saudara percaya ya, saudara akan melihat mukjizat Tuhan yang luar biasa ya. Jadi menurut imanmu jadilah kepadamu ya. Dan terus Tuhan melakukan mukjizat yang pertama ya di Kana. Itu satu peristiwa yang luar biasa. Coba air ya dalam tempayan ya bisa menjadi anggur, dan anggur itu adalah anggur yang paling enak menurut ketua pestanya. Jadi saudara, kalau Tuhan bekerja itu sungguh sangat luar biasa. Bagi orang mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada sebuah pengalaman dari seseorang dari sebuah kota di daerah Jawa sana. Dia ini adalah pengusaha tauge ya. Kalau tauge bahannya adalah dari kacang ya, bukan dari camba. Kacang yang berubah dan menjadi kecamba. Dia dagang, nggak tahu gimana pengusaha ini, singkat cerita dia bangkrut ya. Yang tersisa hanya 1 liter kacang. Tuhan, nggak punya apa-apa lagi nih Tuhan, hanya punya seliter kacang dan ada sedikit gula merah. Tiba-tiba Tuhan menggerakkan dia bikin bubur kacang ya, dan jual ke namanya kalau tempat mobil berhenti itu apa? Terminal. Dia bawa pergi ke terminal jual. Ternyata 1 kilo bubur kacangnya itu lumayan, habis semua pada hari itu dia buat. Tadinya dia udah bingung ya, dari orang kaya ya semua serba ada, sekarang semua serba nggak ada kecuali 1 kilo kacang hijau kurang lebih. Dan kacang hijau itu diolah menjadi bubur kacang hijau dan dijual habis pada hari. Kemudian hari yang kedua, dari 1 kilo ada untung, dia tambah lagi menjadi 1,5 kilo. Dijual dan jual. Saudara, apa yang terjadi? Akhirnya Tuhan buka jalan dari yang sedikit menjadi banyak. Dari pengusaha tauge yang gagal jadi membuat bubur kacang hijau yang laku, yang akhirnya dia tetap bisa survive dan diberkati oleh Tuhan. Saudara lihat ya, ketaatan membuka pintu mukjizat. Kalau dia nggak taat dengar suara hati yang Tuhan berikan, bikin bubur kacang hijau, alah kacang hijau 1 kilo bisa ngapain gitu. Kira-kira dia bisa melihat mukjizat Tuhan? Akhirnya dia bisa menghidupi keluarganya? Nggak bisa. Nah saudaraku ya mari kita belajar
untuk taat kepada Tuhan. Belajar untuk percaya bahwa Tuhan itu mau kita datang kepadanya, berseru dalam iman. Apapun pergumulanmu saat ini, ya, serahkan kepada Tuhan. Serahkan apa yang tersisa saat ini. Yang tersisa materi, mungkin selalu aku tidak punya materi. Kalau pun yang tersisa hanya iman, itu cukup bagi Tuhan untuk melakukan mujizat. Saya ingat saya jumpa Pak Acin di tahun 2017 apa berapa ya? 18 ya, ya kurang lebih sih. Waktu itu mereka dalam keadaan tidak berdaya, kami berjumpa di Singapura, ya. Tetapi Tuhan melakukan mukjizat. Sampai sekarang saya masih bisa bertemu dengan Pak Acin, ya. Pak Acin nggak menjadi orang yang stres, ya kan? Kalau melihat kondisi kita waktu itu, ya, bisa membuat kita nggak tahu harus berbuat apa dan bisa stres. Tapi Tuhan melakukan mukjizat, ya. Harus bayar sekian, tapi Tuhan beranugerah menjadi hal yang luar biasa, ya. Tuhan melakukan hal yang banyak kalau kita taat. Kunci ketaatan. Saya masih ingat Pak Acin bilang, iya saya baru mau pergi minta donasi gitu ya, ke satu tempat gitu ya, ke satu yayasan. Tapi saya dengar suara Tuhan yang bicara ke dalam hati saya, kalau you mengandalkan manusia, aku gak mau bertindak. Nah, kalimat itu walaupun udah sekian tahun, saya tangkap itu sebagai satu rema, ya, untuk diri saya pribadi. Ketika ketemu, iya ya, ketaatan membuka pintu mujizat, ya. Akhirnya seluruh biaya rumah sakit Tuhan bereskan dengan cara Tuhan. Saya juga, ya, saya rasa Bapak Ibu udah lebih mengerti. Jadi taatilah suara Tuhan, bahkan ketika kita merasakan itu tidak masuk akal. Nah, masuk akal. Sudah, kalau masuk akal mah bukan mujizat lagi, itu mah memang sudah experience kita, ya. Jadi sediakan bejana iman, Tuhan sanggup mengisi selama kita siap menampung. Oke, amin. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu sekalian di tempat ini. Setiap kita punya pergumulan, tetapi Tuhan mau katakan, datang kepadaku, ya. Masih ada hal yang saya dapat lakukan bagimu. Serahkan sisa yang ada, sekalipun kelihatannya kecil, tapi Tuhan sanggup melakukannya. Hari ini, apakah kita mau datang kepada Tuhan bukan dengan keluhan saja, tapi dengan iman dan taat, menyerahkan hidup kita. Mungkin tinggal sisa, tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup mencukupi, melakukan mukjizat dari hal yang tersisa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Ya, kita akan menyanyikan pujian ini, namun sebelumnya minta pemusik dan putri saya mau menyanyikan ini, nanti kita nyanyikan sama-sama, ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Pada hari ini kita mau bareng sama-sama menyanyikan lagu Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Hari ini saya juga akan menyanyikan dalam bahasa Indonesia, dan juga bait kedua saya akan menyanyikan dengan bahasa Mandarin. Lalu nanti kita menyanyikan lagi dengan bahasa Indonesia. Hidup
Kami percaya Tuhan bahwa di dalam Engkau banyak perkara yang dapat Engkau lakukan. Bagi kami mustahil, tapi bagi Tuhan kami tidak ada yang mustahil. Tuhan, Engkau lihat setiap kami yang hadir saat ini dengan pergumulan yang ada. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi Engkau tahu dan Engkau buka hati mereka untuk mereka taat, sehingga mereka boleh melihat mukjizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan mencukupkan segala sesuatu lewat hal yang tersisa dari diri kami, yaitu iman kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.